Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Shadaqul 'adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan thalabul ilmi. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah untuk senantiasa tekad yang tinggi, senantiasa zikir yang tinggi, senantiasa selamanya menjadi hamba Allah, senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan ini momen yang paling bagus. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Di dalam suatu pencerahan perlu kita ketahui hal-hal yang gelap bisa menjadi cerah karena apa? Karena cahaya. Sedangkan cahaya ini berbagai macam klasifikasinya. Berbagai macam pantulan daripada cahaya ini sendiri, termasuk salah satunya adalah cahaya daripada cahaya hati kita. Cahaya kalbu kita. Di dalam kita menjadikan suatu hal menjadi terang benderang. Di dalam kita menjadikan situasi yang gelap menjadi terang. Di dalam kita menganggap segala sesuatu yang tadinya nggak bisa dipecahkan menjadi suatu hal yang mudah. Inilah merupakan suatu cahaya-cahaya kehidupan di mana manusia senantiasa dihadapkan segala sesuatu yang segi positif dan negatifnya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Yang segi fadilahnya lebih banyak mudaratnya daripada fadilahnya. Mereka senantiasa ajojing ajikuna, berpandang kanan pandang kiri, menggunakan kemaksiatan suatu jalur utama. Untuk apa? Untuk memegang dunia. Untuk apa? Untuk meraih yaitu surga dunia. Mereka semua berlomba-lomba mencari suatu kesenangan, tetapi kesenangan yang tidak hakiki. Justru sesuatu yang kesenangan yang hakiki malah dicampakkan begitu saja. Justru segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang sifatnya permanen, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, malah ditinggalkan begitu saja. Sesuatu jalur negatif yang banyak mudaratnya, memakan biaya yang banyak, dia tidak peduli. Sesuatu hal yang merupakan pencerahan selama-lamanya dunia dan akhirat, malah dia tidak peduli lagi. Terus kita mau kemana? Manusia senantiasa ketika dia dilanda suatu musibah, dilanda suatu hal yang tidak berkenan bagi dirinya, kebangkrutan, kemiskinan, segala sesuatu yang menjatuhkan dia, baru mereka sadar siapa dirinya, siapa dia, posisinya bagaimana. Kenapa kita harus menunggu dengan centilan-centilan dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus segala sesuatu harus menunggu dulu? Wah, itu bagaimana, ini bagaimana. Setelah jatuh justru kita ingat sama Allah. Artinya apa? Manusia di dalam dia mendapatkan suatu kesenangan, maka yang asalnya dia dari mana lupa. Kelupaan seperti ini merupakan suatu bisikan-bisikan, yaitu jalan yang iblis tekankan.
janji-janji manusia yang dia janjikan begini pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia janjikan begini kepada semua manusia, diingkari begitu saja. Tidak peduli mana itu, bagaimana akibatnya dan bagaimana resikonya ketika dia mengingkari janji, apalagi janji itu dipermudah atau disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mudahnya manusia mengingkari. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, diingkari juga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammadin Rasulullah SAW, kekasih Allah, ada utusan Allah. Tetapi kita tidak pernah menjalankan apa yang baginda Rasulullah suri tauladankan buat umatnya. Justru kita jauh berlawanan dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Justru kita jauh berlawanan dengan apa yang hadis-hadis yang sudah diriwayatkan. Ini merupakan suatu teguran-teguran, centilan-centilan buat hamba Allah, buat umat Muhammad Rasulullah di akhir zaman sekarang ini. Makanya wajar, janganlah kaget apabila azab di mana-mana, apabila musibah di mana-mana, apabila hujan turun dengan disertai angin di mana-mana. Saking murkanya Allah, datanglah itu apa yang dinamakan badai, datanglah itu apa yang dinamakan suatu hal yang bisa menelan kaum. Masya Allah. Janganlah kita menjadi suatu hal akan mengingkari janji-janji kita. Baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu, dan tepatilah bi ahdillahi, janji dengan Allah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91 dengan jelas, wa'aufu bi ahdillah, dan tepatilah janjimu bi ahdillah pada Allah Subhanahu wa taala. Janji apa yang kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini janji, ingat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktikan janji antum, buktikan janji kita semua. Perkuat salat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa kita selalu meninggalkannya? Selalu mencampakkannya, menganggap ini merupakan urusan biasa. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji, wala tangkudhu, dan janganlah kamu melanggar. Jadi hati-hati. Wa'afu bi'ahdillah idza ahadtum, dan tepatilah janji antum dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berjanji. Kita berjanji apa enggak, Ustaz? Kita sudah berjanji sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Wala tanqutu, dan janganlah kamu melanggar al-aimana, sumpah, ba'da mautiki biha, setelah diikrarkan. Jadi sumpah syahadat yang setelah kita ikrarkan mau dilanggar, pikirkan semua ini. Wa qad ja'altumullah, kamu telah menjadikan Allah alaikum, bagimu, kafila, yaitu saksi dari sumpahmu itu. Jadi secara nggak langsung, dengan syahadat ini Allah yang menyaksikan langsung. Allah menjadi kafilah. Jadi bukan manusia, bukan yang lain, tapi Allah saksikan langsung. Hati-hati dengan syahadat. Makanya mereka-mereka yang masuk Islam mudah, hanya dengan syahadat 3 kali masuklah Islam. Tapi ingat, kemudahan ini berat sekali di dalam kita menjalankan amanah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu berbuat. Tipu daya apa yang kamu lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya apa yang manusia lakukan, yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berjalan menelusuri kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Padahal kita sudah janji akan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ternyata kita dekati. Unik, antik bin ajaib.
Kalau segala sesuatu yang Allah perintahkan sesuai dengan simbol-simbol apa yang sudah diterapkan dalam Al-Quran, tetap kita langgar. Ingat, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 ini kita pegang. Kalau kita ingin selamat. Kalau enggak selamat, wal asri innal insana lafi khusr. Kita masuk golongan hamba Allah yang sangat merugi. Ingat, umur kita tidak panjang. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, mari kita koreksi diri kita. Janganlah kita jadikan diri kita menjadi sesuatu hal yang aneh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias aneh bagaimana? Alias aneh di dalam kita menjalankan perintah Allah itu karena terpaksa. Di dalam kita menjalankan perintah Allah karena hanya menggugurkan kewajiban saja. Bukan karena cinta tulus kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami ini semua. Jangan jadikan ini merupakan suatu booming akan azab Allah buat hambanya. Mari, jangan kita suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah menurunkan azab. Jangan kita suudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mendapatkan musibah. Teguran ini tidak seberapa dibandingkan umat-umat sebelum Muhammad. Apapun yang terjadi, apa yang kita lakukan, mari introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing. Jangan menyalahkan satu atau yang lain. Lebih-lebih di era sekarang. Di era sekarang ini mudah sekali emosi membludak. Di mana manusia sudah tidak lagi terletak pada akhlakul karimah. Seorang anak berani membunuh ibunya di depan mata kita dalam keadaan yang nyata. Seorang anak berani kepada orang tua suatu hal yang lumrah. Seorang anak sudah tidak punya etika kepada orang tua di dalam menyapa. Inilah taklim muta'alim yang the best di mata syaitan. Inilah tata krama yang bagus di mata iblis agar mengajak semua manusia untuk merangkul neraka. Maukah kita merangkul neraka? Maukah kita menuju thariqun nar? Yang kita tuju adalah thariqul jannah. Yang kita tuju adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita dambakan. Ini yang kita harapkan di bawahnya sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di dalam kita janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persyaratan apapun, kita buktikan kenyataan ini, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadikan kita menjadi hamba Allah yaitu pendusta agama. Di antara ara'aital ladzi yukatibu bidin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailil musallin alladzina hum an salatihim syahud alladzina hum yura'un. Kita suka berbuat riya. Walam na'unal ma'un, dan tidak mau menolong pada sesama. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Introspeksi diri lebih baik daripada mengoreksi orang lain. Insya Allah kita akan dijauhkan dengan ghibah dan fitnah. Apa yang Allah larang, andai kata kita introspeksi diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat, kita jadikan hamba Allah yang istiqomah husnul khatimah dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.